Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Arman Nursena, tim media dan informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Halo warga Tarbiyah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan potani atau podcast Tarbiyah yang ke-7 bersama salah satu peserta kampus mengajar angkatan 1. Nah, teman-teman, peserta ini juga adalah salah satu mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita lanjut dengan podcast Tarbiyah ini, yuk jangan lupa share, komen, like, and subscribe channel YouTube kami, yaitu BEMF Tarbiyah Unisba, dan jangan lupa juga follow Twitter kami, yaitu BEMFTK Unisba, dan jangan lupa juga follow IG kami yaitu tarbiyah.unisba dan juga sukai halaman Facebook kami yaitu BEMF Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Nah, oke, pada podcast kali ini kita akan berdiskusi ringan nih dengan tema seputar kampus mengajar. Nah, oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin Teh Cynthia bisa perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Teh Cynthia. Waalaikumsalam Kang Sena. Gimana Teh Cynthia kabarnya? Ya, Baik? alhamdulillah baik sekali Sena. Gimana Kang Sena kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, Teh Cynthia, pada podcast kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan gitu ya kepada Teh Cynthia selaku peserta kampus mengajar Ya, betul. angkatan 1 ya Teh Cynthia ya. Iya, betul Kang Sena, betul. Ya. Nah, yang pertama mungkin yang mau saya sampaikan itu yaitu yang mau saya tanyakan gitu ya. Mahasiswa dari Ya. perguruan tinggi apa saja sih yang dapat mengikuti program kampus mengajar? Apakah hanya dari PTN aja gitu, perguruan tinggi negeri, atau hanya dari PTS aja gitu, perguruan tinggi swasta? Apa boleh dua-duanya gitu, Teh Cynthia? Ya, oke. Makasih Kang Sena untuk pertanyaannya. Nah, ya, perkenalkan nama Cynthia Nisa Utami. Saya dari kelas PAIB angkatan 2018 yang mana alhamdulillah saya juga merupakan salah satu alumni dari kampus mengajar satu ini. Nah, terkait tadi pertanyaan pertama yang Kang Sen ajukan, mahasiswa tinggi mana saja sih yang boleh mengikuti kampus mengajar ini gitu ya. Nah, apa yang saya ketahui memang yang dapat mengikuti ajar terutama yang pada angkatan 1 ini merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang mana PTN ataupun PTS ini itu berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jadi memang untuk mahasiswa di PTN maupun PTS itu boleh untuk mengikuti kampus mengajar angkatan 1 ini. Tapi memang yang harus berada dalam naungan Kemendikbud itu sendiri. Nah, di luar dari naungan Kemendikbud itu sendiri, PTS maupun PTS belum boleh untuk mengikuti kampus mengajar angkatan 1 mengajar kemarin. Nah, jadi memang PTS maupun sudah itu mengikuti kampus mengajar ini selagi bawah naungan Kemendikbud begitu Kang Sena. Oh, jadi bagi PTS dan PTN yang hanya ada di bawah naungan Kemendikbud itu sendiri ya, Teh Nisa ya? Iya, betul. Ya. Nah, ada pertanyaan juga yang kedua itu,
Apa saja sih Ya. persyaratan mahasiswa untuk mengikuti program kampus mengajar ini? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Persyaratan mahasiswa yang mengikuti program kampus ini tentunya yang saya ketahui pada angkatan 1 ini persyaratannya itu yaitu mahasiswa aktif dengan minimal telah menempuh semester. Lalu untuk untuk IPK tersendiri, Kemendikbud atau pihak pusat itu menetapkan bahwa yang dapat mengikuti program kampus mengajar ini memiliki IPK dengan minimal 3 dari skala 4. Lalu, nah ternyata memang yang persyaratan selanjutnya itu diutamakan mahasiswa ini gitu memiliki pengalaman berorganisasi. Tuh, pengalaman berorganisasi yang telah memiliki pengalaman mengajar juga dapat mengikuti program kampus mengajar angkatan 1 ini. Begitu Kang Sena untuk persyaratan dari program kampus mengajar angkatan 1 tahun 2020. Begitu Kang Sena. 2021. Oh, oke, Kang baik. Sena. Ya, mungkin yang ketiga itu ada pertanyaan ini. Jika kita terpilih ya, kan misalkan kita terpilih gitu ya Teh Sintia ya. Nah, otomatis kan kita itu tidak mengikuti perkuliahan ya Teh Sintia kan ya. Karena kan kebetulan kampus mengajar itu, nah ya Teh Sintia kan ya, nih jika terpilih, nah kan otomatis itu kan kita tuh masih kuliah kan ya, masih ada perkuliahan gitu. Setahu saya kan saya juga pernah mengikuti kampus mengajar tersebut, tetapi saya tidak jadi ikut karena lokasinya jauh dari tempat saya. Nah gitu. Nah jadi kita terpilih gitu kan ya. Apakah berapa SKS gitu yang akan didapatkan mahasiswa untuk program kampus mengajar. Nah terus juga apakah kita terbebas gitu dari beberapa mata kuliah atau tetap kita mengikuti gitu, mengikuti perkuliahan seperti biasanya gitu Teh Sintia. Iya. Baik Kang Sena, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, terkait dari SKS ini sendiri, ya yang mengikuti kampus mengajar angkatan 1 ini memang terbebaskan dari banyak 12 SKS. 12 SKS, maaf. Nah, tapi memang ketika pengkonversian ini gitu, ini itu konversi itu sebenarnya dikembalikan kepada pihak perguruan tingginya masing-masing, pihak perguruan tinggi ataupun fakultasnya masing begitu. Jadi memang untuk konversi 12 SKS ini dari pihak pusat, dari pihak Kemendikbud sendiri hanya menginstruksikan gitu bahwa memang itu 12 SKS. Nah, tapi untuk cara kerjanya gitu ya, cara kerja dari 12 SKS ini tersendiri dikembalikan lagi kepada pihak perguruan tinggi masing-masing. Nah, yang mana contohnya saja saya gitu ya. Memang ketika mengikuti kampus mengajar ini, saya itu kan memang masih perkuliahan juga tetap jalan gitu ya. Nah, jadi memang memang perkuliahan itu tetap jalan, tetapi memang 12 SKS ini itu di Unisba sendiri gitu. Di Unisba sendiri terutama di tarbiyah itu program yang mengikuti program kampus mengajar tetap mengikuti perkuliahan juga. Nah, jadi memang untuk konversi S ini tuh diberikan ketika perkuliahan juga dilaksanakan
perkuliahan kita jalan. Nah, SKS diberikan ketika perkuliahan dilaksanakan seperti itu. Mungkin untuk konversi SKS ini seperti itu bahwa telah diindikasi apa beberapa mata kuliah kita telah dibebaskan gitu. Maksudnya dibebas tugaskan ini tersendiri bisa saja gitu dilihat dari penilaian akhir beberapa mata kuliah yang telah dikonversikan seperti itu karena. Oh, jadi intinya kita tuh bakal terbebaskan, tapi kembali lagi ke fakultasnya gitu ya, Teh Cynthia ya, ke universitasnya. Apakah itu terbebaskan dari ya, betul, kuliah apa gitu kan ya? Ya, betul sekali. Oh ya, baik. Ya, ada pertanyaan lagi. Apakah mahasiswa yang lolos akan menerima bantuan potongan UKT gitu, Teh Cynthia? Ya, nah untuk pembebasan dari UKT tersendiri, iya betul. Alhamdulillah, dari Kemdikbud memberikan pembebasan bantuan UKT gitu ya untuk mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar angkatan saat ini. Nah, disebutkan nominalnya apa enggak juga? Ya mungkin buat nominalnya mah biar teman-teman juga bisa mencari ya. Jadi gak usah disebutin aja gitu ya, Teh Cynthia. Ya, teman-teman juga bisa kok mencari di sumber internet gitu ya. Aku berapa untuk UKT-nya begitu. Ya. Begitu Kang Sena. Baik. Intinya memang ada kok pembebasan untuk UKT sendiri. Iya. Nah, ada lagi Teh Cynthia, apakah mahasiswa yang lolos itu akan menerima bantuan hidup atau tidak? Nah, ya untuk bantuan hidup ini tuh memang untuk mahasiswa itu diberikan biaya hidup gitu ya, bantuan kita sehari-hari gitu ya istilahnya selama mengikuti kampus mengajar ini. Nah, yang mana biaya hidup ini juga memang diberikan selama 3 bulan pelaksanaan program kampus mengajar seperti itu. Yang turunnya itu 1 bulan kalau misalnya tidak ada kendala gitu ya. Nah, tadinya menariknya gitu ya Kang Sena, tadinya itu yang diberikan biaya hidup itu hanya mahasiswa reguler saja atau bisa dikatakan mengikuti beasiswa dari pemerintah maupun swasta gitu ya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu ternyata memang ada kebijakan pihak LPDP maupun Kemdikbud itu sendiri yang mana ternyata alhamdulillah gitu ya, bagi mahasiswa yang mengikuti beasiswa baik itu pemerintah maupun swasta mendapatkan bantuan biaya hidup gitu dari pemerintah itu sendiri ya, dari Kemdikbud untuk program kampus mengajar ini yang memang sebelumnya untuk mahasiswa yang mengikuti yang telah terdaftar dalam beasiswa itu tidak diberikan biaya hidup, tetapi alhamdulillahnya kebijakan pun ya berubah gitu ya. Jadi yang baik itu mahasiswa reguler maupun mahasiswa yang terdaftar dalam beasiswa itu mendapatkan biaya hidup selama 3 bulan pelaksanaan program kampus mengajar angkatan 1 ini. Begitu Kang Sena. Oke, nah jadi teman-teman jangan takut atau gak usah takut juga kalau misalkan teman-teman emang udah dapat beasiswa ya seperti beasiswa bidik misi ataupun apapun itu beasiswanya. Nah, kalaupun teman-teman mau ikut kampus mengajar ini, alhamdulillah tadi apa kata Teh Cynthia, nanti juga teman-teman semua itu bakal dapat biaya hidup juga, bantuan hidup buat kampus mengajar tersebut. Nah, Teh Cynthia, Ya, ada pertanyaan lagi nih.
Ya, boleh, boleh, boleh. Gimana, Kang? Nah, kan pastikan mengajar ini tuh membutuhkan waktu gitu kan ya. Apalagi Iya. Cynthia ini, Teh Cynthia kuliah, apalagi aktif juga di organisasi, nyampe di organisasi juga apa ya, paling aktif gitu sehingga bisa naik jabatannya gitu kan ya. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa kan ya menurut saya ataupun menurut teman-teman semua gitu. Nah, ada gak sih tipsnya atau bagaimana nih cara Teh Cynthia membagi waktu antara kampus mengajar dengan kuliah dan juga dengan organisasi gitu. Kok bisa gitu Teh Cynthia bisa membagi 3 waktu itu loh gitu. Sedangkan menurut saya sendiri ataupun menurut teman-teman itu sebuah sesuatu yang sulit gitu kan ya. Apalagi mahasiswa itu kan kebanyakan bawaannya mager gitu atau malas untuk bergerak gitu kan ya. Nah, Ya, ya, gimana ya. gitu caranya Teh Cynthia bisa membagi waktu antara kampus mengajar dengan kuliah dan juga organisasi. Ya, terima kasih ya Kang Sena. Eh, Terkait bagaimana gitu, apa cara membagi waktu antara kampus mengajar, kuliah, lalu organisasi gitu ya. Memang seperti yang tadi katakan Kang Sena gitu, awalnya saya juga kayak ngerasa, ya Allah ini gimana, pusing gitu ya. Memang awalnya itu kayak pusing, belum berbentrokan atau gimana gitu ya. Nah, apa ya, sebenarnya dalam pembagian waktu itu sendiri gitu, saya itu kayak membuat semacam apa ya, bahwa semacam kayak list atau planning mungkin ya. Jadi misalnya di hari hari Senin nih, hari Senin saya ada jadwal mata kuliah apa aja. Lalu di hari Senin itu kampus mengajar, ini saya kegiatannya gimana aja gitu ya. Terus di organisasi terus kayak gimana gitu. Sebenarnya memang saya juga kayak pusing gitu ya awalnya. Memang jujur pusing ini gimana cara ngebagi waktunya. Tapi memang alhamdulillah gitu. Waktu pengalaman secara kampus mengajar, kuliah maupun organisasi gitu. Ada apa ya? Sih ada waktu tersendiri gitu. Jadi memang saya juga memanfaatkan waktu itu dengan bisa dikatakan ya sebaik mungkin gitu. Misal nih ya, misal pagi hari itu saya ada jadwal kuliah. Contohnya aja waktu itu kan ada jadwal kuliah pukul 6:30. Nah, sedangkan pukul apa itu saya sudah berangkat untuk menuju sekolah gitu. Soalnya memang perjalanan dari rumah ke sekolah itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam apabila menaiki angkutan umum seperti itu. Nah, jadi bagaimana saya bisa mengikuti perkuliahan ya saya selama di perjalanan itu saya memanfaatkan waktu saya sambil mendengarkan perkuliahan seperti itu. Nah, jadi ketika di sekolah misalnya ternyata perkuliahan ini itu belum beres gitu. Nah, alhamdulillah saya juga memang memberikan semacam untuk diberikan pengertian gitu ya pada teman-teman kelompok saya gitu di sana di sekolah gitu bahwa memang saya pukul segini itu ada perkuliahan jadi di pukul segini gitu saya belum bisa dalam aktivitas kampus mengajar seperti itu. Nah, lalu kan gimana lagi gitu saya membagi atau memanage waktu mungkin ya, Kang. Nah, apa? Lalu di organisasi gitu. Di organisasi berarti kan saya juga sebetulnya memang di kampus mengajar, di perkuliahan, di organisasi itu kita telah memiliki amanah tersendiri begitu ya. Nah, apalagi lalu kita disibukkan misalnya setelah kampus mengajar, setelah perkuliahan itu organisasi. Nah, ketika ada waktu luang, misalnya nih
kegiatan perkuliahan serta kampus mengajar itu beresnya pada siang hari. Nah, dari siang hari itu pokoknya sampai malamnya gitu. Nah, saya juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin pembiasaan atau melaksanakan kegiatan ataupun berjuang di dalam organisasi itu sendiri, begitu Kang Sena. Jadi memang apa ya, untuk memanage waktu antara perkuliahan, kampus mengajar serta organisasi itu kita diharuskan apa ya, memanfaatkan waktu baik mungkin, begitu Kang Sena. Lalu apalagi kan di masa pandemi ini apa ya, kita juga bisa saja kayak apa ya, istilahnya itu multitasking gitu, yang tadi seperti saya sudah apa istilahnya sudah contohkan gitu ya tadi. Lalu apa, tentunya kita juga harus memiliki apa ya, semangat berjuang, apalagi kan di organisasi juga apa yang namanya kita telah berkecimpung di organisasi, berarti kita juga memang harus sudah pintar gitu dalam memanage waktu. Lalu seperti tadi apa, saya itu kan memanfaatkan yang namanya membuat list ataupun planning gitu ya untuk kedepannya saya melakukan apa aja sih gitu. Nah, jadi dari situ juga itu juga bisa memanfaatkan waktu gitu ya, baik untuk 3 kegiatan tadi gitu. Lalu tentunya apa ya, keterbukaan antara kita utamanya ketika mengikuti kampus mengajar dan organisasi. Dalam hal ini kita juga harus adanya apa ya, kayak komunikasi gitu memang apa, berjalan dengan semestinya gitu, nggak ada yang berbentrokan. Tapi memang yang saya rasakan ya Kang Sana, ketika saya mengikuti kampus mengajar dan organisasi ini, memang alhamdulillah apa, tidak pernah yang namanya berbenturan begitu, karena memang apalagi kan di masa pandemi organisasi juga kan dilaksanakan secara online gitu. Nah, jadi memang dapat dikatakan bahwa waktu pukul berapapun kita bisa untuk melaksanakan atau berjuang gitu di dalam organisasi. Lalu di kampus mengajar juga memang tidak seharian gitu ya mengajar gitu ya, enggak gitu, ada waktunya. Dan tidak setiap hari juga kita mengajar, karena kita juga kan telah terbagi ke dalam beberapa shift gitu ya istilahnya mah, begitu Kang Sena. Jadi memang apa, maaf ya kepanjangan gitu, jadi ini mah akunya yang ini gitu ya, maaf ini mah. Ya, Jadi karena memang kenyataannya itu seperti itu gitu. Antara memanage waktu itu kita harus pintar-pintar memanage waktu, pokoknya manfaatkan waktu sebaik mungkin. Lalu jangan lupa apa ya, kalau bisa gitu ya membuat list ataupun membuat planning. Lalu apabila nggak mau berbentrokan antara kampus mengajar, perkuliahan, organisasi gitu, apalagi ya kalau misalnya ada tugas nih kuliah, jangan baiknya gitu ya, jangan ditunda-tunda. Seperti yang tadi saya katakan, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Lalu mempunyai semangat juang gitu ya, bahwa kita juga telah memiliki amanah gitu tersendiri gitu ya untuk melaksanakan ketiga kegiatan tadi, seperti itu Kang Sena. Maaf ya agak panjang ini mah. nggak apa-apa, bagus. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi itu mah tergantung kepada diri kita masing-masing. Kalau misalkan Teh Cynthia sendiri itu cara mengatur waktunya dengan menggunakan list gitu kan ya, list dengan mengelisnya, terus memanage waktu gitu. Terus juga kalau misalkan ada tugas kampus, jangan ditunda-tunda dan manfaatkan juga teman ya Teh Cynthia ya, jangan lupa manfaatkan teman. Manfaatkan teman. Ya gitu. Aduh. Teman-teman. Nah, ada lagi nih Teh Cynthia. Kalau Ya.
kampus Yap. mengajar itu khusus mahasiswa aja atau dosen juga bisa gitu untuk mengikuti kampus mengajar? Nah, ya, menarik. Betul Kang Sena. Nah, selain mahasiswanya, boleh dapat mengikuti program kampus mengajar ini. Ya, yang mana peran dosen ini itu sebagai sebagai pembimbing kita di lapangan selama pelaksanaan program kampus pengajar ini seperti itu. Jadi memang karena kita juga gitu ya, kita juga sebagai peserta gitu nggak berjalan sendiri gitu, tetapi kita juga ada yang membimbing. Nah, DPL ya sebutannya, dosen pembimbing lapangan ini, yang mana dosen ini itu memang memberikan kita masukan, memberikan kita saran mengenai apa saja sih program yang dapat dilakukan oleh mahasiswa selama kampus mengajar. Lalu kalau misalnya kita nih ya sebagai peserta juga, kalau misalnya ada keluh kesah ataupun ada kendala terkait apapun itu terkait program kampus mengajar. Nah, ini juga dapat diobrolkan dengan dosen pembimbing lapangan. Jadi memang untuk dosen itu Bapak Ibu dosen dapat mendaftarkan gitu ya untuk kampus mengajar ini sebagai dosen pembimbing lapangan. Begitu Kang Sena. Oke, terima kasih untuk informasinya Teh Cynthia. Nah, jadi kita teman-teman bisa juga dosen juga dan bisa juga mahasiswa yang mungkin teman-teman yang punya kakaknya udah kerja sebagai dosen atau bapaknya udah jadi dosen gitu kan ya, itu bisa juga atau memberi informasi ke orang tuanya bahwa kampus mengajar juga itu bisa dosen juga gitu, bukan hanya mahasiswa tapi dosen juga bisa mengikuti tuh. Ya, betul sekali. Nah, mungkin untuk terakhiran nih Teh Cynthia, ada gak pesan gitu, pesan buat teman-teman kita khususnya ya di Fakultas Tarbiyah dan Tarbiyah dan Keguruan Unisba gitu, agar mereka termotivasi gitu Teh Cynthia untuk mengikuti kampus mengajar ini. Ada gak pesan atau motivasi buat mahasiswa-mahasiswa Unisba itu tuh ingin gitu atau enggan untuk mengikuti kampus mengajar? Iya. Iya. Motivasi sebenarnya saya nggak bisa memberikan yang namanya motivasi ya, karena saya juga gitu Nah, yang penting gini jangan takut gitu ya untuk mengikuti kampus mengajar ini gitu, karena memang sungguh luar biasa gitu ya yang saya rasakan mengikuti kampus mengajar ini. Itu saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan itu yang saya dapatkan selama program kampus mengajar ini, yang mana memang selain pengalamannya ketika terlangsung itu, pasti teman-teman yang telah mengikuti kampus mengajar gitu ataupun yang saat ini akan kampus mengajar angkatan ya, pasti akan merasakan rasa rasa semangat timbul gitu untuk kita mengabdi gitu kepada negara, mengabdi kepada sekolah-sekolah, lalu mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan selama di bangku kuliahan gitu. Karena memang dalam dalam program kampus mengajar ini itu selain kita dapat memberikan ilmu ataupun wawasan yang telah kita dapatkan kepada sekolah, kepada murid-murid, kepada guru itu tersendiri gitu ya selama di sekolah. Nah, kita juga dapat memiliki rasa empati dan kepekaan sosial gitu, yang
mana kepekaan sosial itu juga kita dapat mengetahui gitu permasalahan apa saja sih yang terjadi di sekolah-sekolah gitu. Nah, yang mana kan apabila ada permasalahan, tentunya itu juga dapat mengasah soft skill kita untuk kita dapat mengatasi atau menyelesaikan masalah yang kita hadapi gitu selama kita akan mengembangkan program apa saja gitu yang akan dilaksanakan selama kampus mengajar ini gitu. Juga apa ya? Pokoknya jangan takut gitu untuk mengikuti program ini gitu karena banyak sekali manfaat gitu yang akan kita dapatkan gitu tentunya pengamalan ilmu yang telah kita dapatkan juga itu kan dapat tersalurkan gitu ya. Lalu kita juga dapat memberikan inovasi pendidikan gitu kepada guru-guru, kepada murid-murid di sekolah gitu agar sekolah juga kan terlebih lagi muridnya gitu dapat mengikuti pembelajaran itu dengan antusias gitu, nggak merasakan malas, apalagi kan memang di masa pandemi ini gitu yang saya rasakan khususnya ketika selama program ini berjalan gitu, memang mahasiswa gitu ya, peserta kampus mengajar ini, mahasiswa ini itu sangat sekali dibutuhkan istilahnya itu, sangat sekali harus ada gitu ya selama selama program ini gitu karena memang yang saya rasakan ternyata dengan adanya kampus mengajar ini, dengan adanya para mahasiswa dapat membantu para guru juga menumbuhkan ataupun menciptakan inovasi-inovasi baru gitu dalam pembelajaran. Jadi jangan takut gitu untuk yang mau mengikuti kampus mengajar gitu. Jangan takut pokoknya karena memang selain yang setelah tadi saya sebutkan gitu, kita juga memiliki teman baru ya, istilahnya teman baru dari lintas jurusan, bahkan lintas kampus itu sendiri gitu. Jadi dari seluruh Indonesia, pokoknya semangat untuk yang akan mengikuti kampus mengajar, dan kan sekarang udah masuk kampus mengajar angkatan 2 ya. Nah, semangat juga, semangat pokoknya mah. Oke. Berikan yang terbaik gitu untuk pengabdian selama di sekolah, seperti itu Kang Sena. Siap. Ya teman-teman, begitu ya motivasi yang diberikan oleh Teh Cynthia. Mengutip dari motivasi yang dikatakan oleh Cynthia, itu emang benar teman-teman ya, ilmu yang kita dapatkan di fakultas tersebut memang harus kita amalkan gitu, kita berikan kepada anak-anak yang membutuhkan gitu. Apalagi mengutip dari mahfuzat kan ya Teh Cynthia, ada al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Jadi ilmu tanpa beramal bagaikan pohon tanpa buah. Tuh bayangkan ya teman-teman, jika pohon nggak ada buahnya itu ya nggak bermanfaat bagi kita. Apalagi ilmu tanpa diamalkan maka juga tidak ada manfaatnya bagi kita gitu. Dan mengutip lagi tadi dari Teh Cynthia motivasinya gitu kan ya, bahwasanya jadikan kampus mengajar juga sebagai pengalaman kan ya gitu tadi. Jadi saya mengutip dari buku Sidu. Buku Sidu kan banyak tuh kan ya, paling kalian udah pada tahu gitu di buku Sidu ada sebuah kutipan kata-kata experience is the best teacher. Asik. Yang artinya betul sekali. Pengalaman adalah guru terbaik. Kampus mengajar ini pengalaman bagi diri kita sendiri juga gitu.
Ya mungkin terima kasih banyak nih kepada Teh Cynthia yang sudah bisa menyempatkan podcast bersama tim media dan informasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu terima kasih banyak Teh Cynthia udah menyempatkan waktunya. Ya, terima kasih banyak juga untuk Kang Sena telah menyempatkan waktunya juga gitu. Mohon maaf ya Kang Sena, mohon maaf juga untuk teman-teman apabila ada perkataan dari saya yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali dan terima kasih juga atas waktunya dan terima kasih telah memberikan saya memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi podcast kali ini gitu. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya yang telah saya sharing gitu ya bersama Kang Sena ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu Kang Sena, terima kasih banyak. Ya, baik Teh Cynthia, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Teh Cynthia untuk waktunya gitu menyita Enggak. waktu Teh Cynthia. Enggak. Ya, baik Santai. teman-teman. Jangan lupa gitu untuk subscribe channel YouTube kami yaitu BEMF Tarbiyah Unisba. Jangan lupa juga follow Instagram kami yaitu Tarbiyah Unisba, dan jangan lupa juga follow Twitter kami itu BEMF Tarbiyah, dan jangan lupa juga like halaman Facebook kami yaitu BEM Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Nah, untuk podcast sekarang dicukupkan terlebih dahulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan dari saya, mohon maaf gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.